Cerita dibuka dengan ketegangan di sebuah bank yang sedang dirampok. Seorang pemimpin perampok dengan brutal membobol brankas dan mengambil sebuah alat misterius yang disebut plot. Di luar, polisi telah mengepung, namun situasi menjadi aneh ketika seorang gadis kecil dengan tenangnya masuk ke dalam bank dan melumpuhkan semua perampok bersenjata seorang diri. Di tengah kekacauan ini, kita diperkenalkan pada Sersan Frank Durbin Jr., seorang letnan detektif dari divisi khusus LAPD. Di kantor polisi, Frank seharusnya menerima pujian karena telah menangkap 1.000 penjahat. Namun, atasannya, Doris, justru marah besar. Frank dan rekannya Ed menjadi viral karena bersantai di pemandian, yang membuat wali kota menegur Doris. Akibatnya, Frank dipindahkan dari kasus perampokan bank ke kasus kecelakaan sepele di Malibu. Sebelum berangkat, Frank dan Ed berdoa di depan foto ayah mereka, seorang polisi legendaris, memohon pertanda baik berupa seekor burung hantu jika misi mereka akan berhasil. Frank dan Ed tiba di lokasi kecelakaan di Malibu. Sebuah mobil listrik EdenTech ditemukan hancur di dasar jurang. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa bungkus pil kosong dan mayat pengemudi bernama Simon. Frank menemukan sebuah kotak kecil bergambar macan silver dan menduga ini adalah kasus bunuh diri. Kembali di kantor, Frank dihampiri oleh Barnes, detektif yang menggantikannya. Barnes mengungkapkan kejanggalan dalam kasus perampokan bank. Para perampok tidak saling kenal dan tidak mengambil uang sepeser pun. Rasa penasaran Frank terusik. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Beth, adik dari Simon, datang menemuinya. Beth sangat yakin bahwa kakaknya tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Beth menjelaskan bahwa Simon adalah seorang programmer di EdenTech, perusahaan milik miliarder teknologi Richard Kane. Simon sempat mengelepon Beth dalam keadaan ketakutan malam sebelum kematiannya. Beth mencurigai Richard dan meminta Frank untuk menyelidikinya. Meskipun awalnya ragu, Frank memutuskan untuk menemui Richard Kane di sebuah pesta perusahaannya. Di pesta, Richard Kane menampilkan citranya sebagai pahlawan teknologi yang ramah lingkungan. Ketika ditanya tentang Simon, Richard menggambarkannya sebagai insinyur brilian yang hancur karena narkoba. Frank mulai mencium ada yang tidak beres. Kecurigaan Frank semakin kuat ketika Richard menyalakan rokoknya dengan korek api bergambar macan silver, sama seperti kotak yang ditemukan di mobil Simon. Richard dengan santainya menawarkan Frank sebuah mobil listrik EdenTech terbaru. Frank yang gagap teknologi tanpa sengaja menciptakan kekacauan saat mencoba mobil canggih tersebut. Sementara itu, interogasi terhadap perampok bank yang selamat mengungkapkan bahwa mereka disewa untuk mencuri alat plot milik Simon dari sebuah kotak deposit. Frank akhirnya sadar bahwa kasus kecelakaan dan perampokan bank ini saling berhubungan. Di tempat lain, Richard Kane mempresentasikan rencana jahatnya kepada para investor. Alat plot buatan Simon ternyata bisa memancarkan gelombang frekuensi yang membuat orang menjadi beringas dan saling membunuh. Richard berencana menyebarkan gelombang ini ke seluruh dunia untuk menciptakan kekacauan massal, dan hanya orang-orang terpilih yang akan selamat di dalam bunkernya untuk kemudian menguasai dunia baru. Malamnya, Frank pergi ke klub malam milik Richard
Di sana, ia bertemu kembali dengan Beth yang juga sedang melakukan investigasi. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama. Dengan bantuan Beth yang mengalihkan perhatian Richard, Frank berhasil menyelinap ke ruang keamanan. Beth menunjukkan bakatnya dengan naik ke panggung dan bernyanyi untuk memastikan semua mata tertuju padanya. Di ruang keamanan, Frank menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan terakhir Simon dengan Richard dan seorang jurnalis investigasi bernama Douglas. Saat akan keluar, Frank memicu alarm, membuat Richard sadar bahwa rencananya dalam bahaya. Frank melaporkan temuannya kepada Doris. Namun karena ia bertindak tanpa izin dan targetnya adalah orang terpandang, Frank justru diskors dari kepolisian. Malam itu, Beth mendatangi apartemen Frank. Di tengah situasi yang genting, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan romantis. Sementara itu, asisten Richard, Gustavo, mengawasi mereka dari kejauhan. Frank melanjutkan investigasinya seorang diri dan mengunjungi apartemen jurnalis Douglas. Di sana, ia menemukan Douglas telah tewas dan sadar bahwa ia telah dijebak. Saat polisi datang, Frank terpaksa melarikan diri. Frank kabur menggunakan mobil listrik pemberian Richard. Namun mobil itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Richard mengambil alih kendali mobil dari jarak jauh, sama seperti yang ia lakukan pada Simon. Dengan susah payah, Frank berhasil selamat sesaat sebelum mobil itu terjun ke laut. Sebagai buronan, Frank meminta bantuan Ed. Ia juga menemui Beth dan menceritakan segalanya. Beth akhirnya mengungkapkan bahwa Simon menciptakan plot untuk tujuan baik, yaitu menenangkan emosi. Namun Richard merebutnya untuk tujuan jahat. Bersama Ed, Frank menyusun rencana untuk menculik Gustavo. Frank dan Ed berhasil menjebak dan menginterogasi Gustavo dengan cara yang absurd. Di bawah tekanan, Gustavo membocorkan bahwa Richard akan mengaktifkan plot di sebuah acara pertarungan UFC. Malam tahun baru di acara UFC yang megah, Frank dan Ed bersiap menggagalkan rencana Richard. Beth juga datang dan langsung menemui Richard. Namun, ia malah menjadi tawanan. Frank berhasil mencapai lampu raksasa berbentuk bola tempat alat plot disembunyikan. Namun, dalam prosesnya, ia secara tidak sengaja membuat lampu itu turun ke tengah arena dan celananya terlepas, menjadi tontonan memalukan bagi semua orang. Frank berhasil mendapatkan alat plot, namun Richard muncul dan mengaktifkannya. Seketika, seluruh arena dipenuhi kekacauan. Semua orang saling serang. Richard dan para investornya kabur, meninggalkan Frank di tengah kerumunan yang beringas. Di saat genting, seekor burung hantu muncul, pertanda dari ayahnya. Dengan bantuan burung hantu itu, Frank berhasil mengejar dan mengalahkan Richard dalam sebuah duel singkat yang konyol.
Beth menyusul dan menggunakan alat plot untuk mengubah semua orang yang tadinya anarkis menjadi saling berpelukan penuh kasih. Kejahatan berhasil dihentikan. Frank dan Beth memulai hubungan asmara dan divisi kepolisian Frank dibuka kembali. Semua berakhir dengan bahagia.